Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita siapkan hati kita bangkit berdiri. Dalam hari-hari ini mungkin kita sedang dalam permasalahan yang besar, atau mungkin kita dalam pergumulan yang sangat hebat. Mari kita siapkan waktu kita 1 jam ke depan ini. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dalam hari Senin sampai Jumat. Dan biarlah kita dedikasikan 1 jam ini khusus buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang di rumah juga, yang menyaksikan melalui live streaming, kita siapkan hati kita berdoa. Bapa Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada siang hari ini kami dapat berkumpul. Biarlah Tuhan kuasa-Mu hadir dimanapun kami berada. Bagi jemaat GBT Tuberta, Kau nyatakan kasih setia-Mu, Kau nyatakan Tuhan belas kasih-Mu, dan biarlah mujizat pemulihan terjadi atas kami, terjadi atas setiap kami yang menyembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersela di bagiku, sungguh indah. Mari nikmati perkataan iman-Mu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdian kami Bapa, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti,
nyatakan syukurmu. Kau sungguh indah Tuhan, sungguh mulia. Mari katakan sekali lagi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, yes Lord, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, katakan sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Yes Lord, kasih-Mu Tuhan, kiralah basti kiralah bani. Engkau besar Tuhan, kuria basyakara rabah. Haleluya, kira basyakara. Mari sejenak kita melakukan hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Nyatakan syukurmu pada pagi hari ini. Nyatakan bahwa Engkau Tuhan yang terlebih besar dalam hidupku. Dari segala permasalahanku, dari segala pergumulanku, Engkau Tuhan yang jauh lebih besar dari semuanya. Kira masyakata karabaya rabara, hirama santa karabaya rabashakya. Nyatakan Tuhan,
Ku tinggikan, ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Oh, sungguh setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Kau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Pada minggu pagi hari ini Tuhan, Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan ya Bapak, tetapi karena Engkau kami ada di tempat ini ya Bapak. Kami telah memuji-muji-Mu ya Bapak, dan kami telah menyembah-Mu ya Bapak. Tiba saatnya untuk kami duduk diam sebagai murid. Apa yang Kau mau kami kerjakan ya Bapak, kami siap untuk mendengarkannya ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada, Yeshua memberkati kita semua. Amin saudara. Saudaraku yang terkasih, apa itu shalom saudara? Tadi ketika saya berkata shalom. Apa itu shalom? Shalom adalah damai sejahtera bagi kita semua. Ketika saudara tebarkan shalom kepada orang-orang yang saudara temui, pasti ada damai sejahtera. Nah, saya percaya shalom itu bukan sekedar salam pembukaan setiap kali hamba Tuhan berkhotbah saudara, tetapi biarlah salam ini menjadi sesuatu yang sangat diperlukan. Kenapa saudara? Karena sejak adanya COVID-19 melanda dunia, orang itu mulai kehilangan damai sejahtera. Orang mulai merasa ketakutan. Banyak orang yang kesedihan karena banyak sekali orang-orang yang ditinggal karena kematian, karena COVID saudara. Sehingga orang sepertinya langka untuk mendapatkan damai sejahtera saudara. Nah, tahun 2020 kita ini tidak mengira akan terjadi wabah ini. Nah, di situasi seperti ini orang tidak lagi mau mendekat. Orang tidak mau lagi berkomunikasi. Orang tidak mau lagi ibadah. Semua takut, semua khawatir. Dan pemerintah menghimbau untuk kita tidak kumpul-kumpul terlalu banyak. Kita harus jaga jarak. Dan kita pakai masker, diam di rumah, cuci tangan. Nah saudaraku yang terkasih, saat ini orang perlu damai sejahtera saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika saya berkata kepada saudara shalom, saudara jangan menjawab shalom lagi saudara. Mental saudara, balik lagi ke saya. Jadi kalau saya berkata shalom, saudara katakan amin. Jadi saudara terima damai sejahtera itu. Amin saudara. Amin. Nah saya percaya dengan kejadian yang melanda seluruh dunia, Bapak Yahweh izinkan saudara. Bapak Yahweh punya maksud terutama bagi gerejanya. Bapak Yahweh dalam hal ini tidak iseng-iseng saudara, tetapi Bapak Yahweh itu benar-benar serius saudara. Untuk itu yuk saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Yahweh tidak iseng-iseng, Yahweh serius. Yang akan saya ambil dari kitab Mazmur 46. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Saudara perhatikan. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin musik dari Bani Korah menurut nada suara wanita-wanita muda sesudah nyanyian. Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oleh sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung berguncang di dalam laut. Biarlah airnya berbuih, biarpun gunung-gunung bergoncang dalam geloranya. Selah. Sebuah sungai, anak-anak sungai akan menyukakan kota Elohim, tabernakel kudus yang maha tinggi. Elohim berada di tengah-tengahnya. Dia tidak akan tergoncang. Elohim akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa mengamuk, kerajaan-kerajaan terhuyung-huyung. Dia mendengarkan suaranya, bumi pun hancur. Yahweh Sebaot menyertai kita. Elohim Yakub adalah pelindungan yang tinggi bagi kita. Selah. Marilah, lihatlah perbuatan Yahweh,
yang melaksanakan penghancuran di bumi. Dialah yang membuat peperangan berhenti sampai ke ujung bumi. Dia mematahkan busur dan melenyapkan tombak. Dia membakar kereta perang dalam api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohimmu. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Aku akan ditinggikan di bumi. Yahweh Tsebaot menyertai kita. Elohim Yakub adalah perlindungan yang tinggi bagi kita. Shelah. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, jika saudara pernah gak di sini yang pernah ke Cina? Nah, saudara, kalau di Cina itu ada tembok yang paling besar, paling panjang di dunia. Namanya tembok apa, saudara? Tembok Cina, tembok Great Wall, salah satu 7 keajaiban dunia. Nah, tembok Cina ini dibangun untuk apa sih, saudara? Nah, tembok Cina ini dibangun sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh, saudara. Tapi saudaraku yang terkasih, jauh sebelum itu, jauh sebelum adanya tembok Cina, khususnya dalam Mazmur 46 ini, di zaman Raja Hizkia bersama dengan Bani Korah, mereka membuat Mazmur 46 yang bicara tentang Elohim, tempat perlindungan kita, saudara. Nah, penulisan Mazmur 46 ini dilatar belakangi dari kitab 2 Raja-Raja 18 sampai dengan 19. Kemudian 2 Tawarik 32. Kemudian Yesaya 36 sampai 37. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Nah, kalau saudara baca dari 2 Raja-Raja 18 sampai ayat 27, 2 Raja-Raja 18 ayat 27, ini sesuatu keadaan yang luar biasa mengerikan, saudara. Coba kita baca 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, tetapi kepada juru minuman berkata kepada mereka, apakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah dia mengutus aku untuk orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan kotorannya dan meminum air kencingnya sendiri bersama-sama denganmu? Nah, saudaraku yang terkasih, bayangin saudara, saking krisisnya keadaan saat waktu itu sampai memakan kotorannya dan air minumnya kencingnya sendiri, saudara. Nah, kita belum seperti itu keadaannya, saudara. Raja Hizkia menghadapi bangsanya yang krisis yang sangat hebat, saudara. Tetapi di 2 Tawarik 32 ayat 7 sampai ke 8 dikatakan apa, saudara? Jadilah kuat dan berani, jangan takut dan terkejut di hadapan Raja Asyur, serta di depan seluruh laskar yang bersama dengannya, karena yang bersama kita lebih banyak daripada yang bersamanya. Yang bersamanya adalah tangan manusia, dan yang bersama kita adalah Bapa Yahweh Elohim kita, untuk menolong kita dan berperang dalam peperangan kita. Dan rakyat mendukung kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu. Nah, saudaraku yang terkasih, pada waktu itu Raja Asyur yang bersama Sanherib ingin menyerang dan mengepung Yerusalem dan mengintimidasi dengan kata-kata yang salah satunya itu menghujat Bapa Yahweh, saudara. Apa yang terjadi di sikap Hizkia ketika dia menghadapi ancaman yang sangat mengerikan ini, saudara? Hizkia tidak takut, saudara. Kenapa, saudara? Yang pertama, saudara, karena dia percaya Bapa Yahweh yang dia sembah adalah Bapa yang jauh lebih dahsyat, saudara. Yahweh yang disembah adalah tempat perlindungan dan tempat kekuatannya, saudara. Yang kedua, saudara, Yahweh sebagai penolong dalam segala kesesakan, saudara. Nah, kita mau belajar dari kisah Hizkia ini. Apa sih respon Hizkia saat mengalami krisis, saudara? Nah, saat ini kita tidak bisa pungkiri, saudara, saat ini kita semua kena dampak COVID-19. Semua mengalami awalnya itu krisis kesehatan, kemudian krisis ketakutan, saudara, kemudian merambat menjadi krisis keuangan, saudara. Apa respon saudara ketika kita semua ini mengalami krisis, saudara? Apakah saudara marah kepada Tuhan?
kemudian saudara menjual Yeshua HaMashiach. Saudaraku yang terkasih, dalam keadaan apapun juga, jangan sampai kita anak-anak orang percaya menyalahkan Bapak Yahweh, saudara. Tuhan itu baik apa adanya, saudara. Kemudian di dalam Yesaya 37 ayat yang ke-1, di situ dikatakan apa? Dan terjadilah pada waktu Raja Hizkia mendengar, dia mengoyakkan jubahnya dan menutupi tubuhnya dengan kain kabung. Lalu dia masuk ke bait Yahweh. Nah saudara, Tuhan mau ketika kita mengalami krisis seperti ini, saudara, ketika bangsa kita mengalami tekanan yang hebat, Tuhan mau kita merespon seperti Raja Hizkia, saudara. Dia koyakkan baju kebesarannya, dia berkabung, saudara. Kemudian dia datang ke bait Tuhan dan dia berdoa, saudara. Saudara, biar ini juga menjadi suatu tindakan kita sebagai orang percaya, saudara. Kita sedang dilanda COVID-19, tapi satu hal yang menjadi jaminan kita sebagai orang percaya, yang Tuhan mau ambil adalah sikap kita. Kita mencari wajah Bapa Yahweh, saudara. Koyakkan baju kita, saudara. Artinya apa, saudara? Kita berkabung. Kita tidak mau, kita harus mau, tidak mau, kita harus ada pertobatan, saudara. Gereja perlu bertobat, saudara. Selama ini gereja selalu berfokus kepada diri sendiri, saudara. Gereja terkotak-kotak karena adanya sinode-sinode, saudara. Nah, Bapak Yahweh izinkan semua ini terjadi untuk apa sih, saudara? Untuk kita bertobat, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, mari saudara, kita harus mulai hari ini kita bertobat. Selama ini kita hanya memikirkan diri sendiri, menganggap uang itu bisa membeli semuanya, saudara. Sekarang dengan adanya COVID-19, saudara pakai uang kemanapun tidak bisa, saudara. Mau kemana, saudara? Mau pergi kemana? Uang ada, saudara. Segala ada. Tapi saat ini tidak bisa kemana-mana, saudara. Saya punya teman, saudara. Ada yang sudah membeli tiket jauh-jauh dari tahun kemarin, saudara. Tetapi ketika pada saat waktunya, saudara, gak bisa pergi, saudara. Akhirnya apa? Tiketnya dipulangkan, walaupun mungkin rugi uangnya yang balik, saudara. Gereja-gereja yang megah, pendeta-pendeta yang besar, pendeta-pendeta yang tenang, sekarang, saudara, tidak bisa lagi pelayanan, saudara. Tidak bisa lagi ngadakan KKR, tidak bisa lagi ngadakan seminar-seminar, saudara. Saatnya kita merendahkan diri, saatnya kita bertobat, saudara. Kita tidak bisa berlindung kepada hal-hal yang lain, saudara. Kita tidak bisa berlindung kepada kekayaan kita. Kita tidak bisa berlindung kepada jaminan kesehatan, saudara, kepada dokter. Tidak ada perlindungan di dalam itu semua, saudara. Kita belum mengalami hal yang sangat menakutkan, saudara. Tapi mari bangun roh kita untuk kita butuhkan Bapak Yahweh, saudara. Karena hanya di dalam Bapak Yahweh saja kita mendapatkan perlindungan, saudara. Seluruh orang di muka bumi ini, saudara, sekarang butuh Tuhan, saudara. Tapi saudaraku yang terkasih, pertolongan Tuhan itu tidak dengan otomatis kita terima, saudara. Kita harus ada yang kita kerjakan, saudara. Jadi langkah apa yang harus kita ambil agar kita mendapat perlindungan daripada Bapak Yahweh, saudara? Yang pertama, saudara, kita datang mencari hadirat Bapak Yahweh, saudara. Kita perkatakan, aku memiliki Yahweh yang dahsyat. Hidupku di genggaman tangan Bapak Yahweh. Saudara, saat ini kita harus aplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, saudara, langkah apa untuk kita mendapat perlindungan daripada Bapak Yahweh? Miliki iman, saudara. Miliki iman, saudara, bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin dari Bapak Yahweh, saudara. Miliki iman, artinya apa? Kepada siapa kita beriman? Mungkin kita mengalami sakit, belum disembuhkan. Bahkan mungkin tidak disembuhkan, saudara. Mungkin kita mengalami pergumulan, tapi belum ada pertolongan, saudara. Tuhan mau kita memiliki iman, saudara. Kepada siapa kita beriman? Kepada Bapak Yahweh, saudara.
seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mau menyembah kepada patung, saudara. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam dapur api. Apa yang mereka katakan, saudara? Daniel 3 ayat 18. Di situ dikatakan apa? Dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja sesembahanmu atau menyembah patung emas yang engkau dirikan itu. Jadi saudaraku yang terkasih, kita harus tetap pegang teguh terhadap iman kita. Walaupun dalam keadaan apapun, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah iseng-iseng untuk melakukan ini semua, saudara. Tuhan pasti punya tujuan baik setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi di muka bumi ini, saudara. Kalau ada ibadah yang boleh diselenggarakan setiap minggu seperti saat ini, saudara, betapa kita harus mengucap syukur, saudara. Walaupun kehadiran jemaat belum maksimal, karena saat ini pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta yang biasa melayani tidak bisa melayani lagi, saudara. Tapi jika kita masih diberi kesempatan melayani seperti saat ini, terima dengan penuh ucapan syukur, saudara. Amin, saudara. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara, apa yang harus kita kerjakan, saudara, agar kita mendapat perlindungan daripada Bapak Yahweh? Mazmur 46 ayat yang ke-11 tadi di situ dikatakan apa? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohim. Di situ dikatakan diamlah. Pernahkah saudara mengalami ketakutan yang sebegitu rupa? Orang yang ketakutan mau tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Harus mengandalkan apa, saudara? Kita mau jaga kesehatan kita, tapi kalau virus itu dibiarkan saja, tentu bisa kena ke dalam diri kita, saudara. Jadi apa yang mesti kita kerjakan, saudara? Tuhan katakan diam dan mengenal namanya, nama Elohim pencipta langit dan bumi, saudara. Jika bangsa Israel pasti tahu nama Tuhan yang disembahnya, yaitu Yahweh. Nah, bagi umat Tuhan yang belum mengenal Tuhannya, mungkin ada yang sudah tahu tapi tidak mau tahu bagaimana Bapak Yahweh akan menjadi tempat perlindungan jika orang Kristen tidak tahu siapa yang disembahnya, saudara. Hosea 4 ayat yang ke-6, di situ dikatakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Yahweh. Oleh karena kamu menolak pengenalan itu, aku pun menolak kamu menjadi iman bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Lebih tragis lagi, saudara, namanya diganti, saudara. Hosea 11 ayat yang ke-7. Saya lebih suka yang terjemahan LAI karena kayaknya lebih bagus. Demikian bunyi firman Tuhan. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Nah, saudaraku yang terkasih, lepas dari semua andalan-andalan saudara. Saudara diam dan percaya dan ketahuilah bahwa akulah Yahweh. Saudara, melalui COVID-19 ini, kenalilah Bapak Yahweh, saudara. Kenalilah Bapak Yahweh sebagai pencipta langit dan bumi, saudara. Mungkin selama ini kita sibuk dengan pelayanan, saudara. Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan semuanya, saudara, sehingga kita lupa mengadakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin kita pernah berkata, aduh Tuhan, aku capek Tuhan, aduh Tuhan, aku ngantuk Tuhan, nanti lagi Tuhan, sehingga lupa membangun keintiman bersama dengan Bapak Yahweh, saudara. Tetapi melalui COVID ini, Tuhan mengingatkan, diam, cari wajah Bapak Yahweh, cari maunya Bapak Yahweh. Mungkin ini sesuatu yang sulit, saudara, karena diam itu paling sulit, saudara. Saya tidak bisa diam, saudara. Kalau diam 1 hari aja rasanya ini gimana gitu, saudara. Tapi Tuhan mau untuk kita diam dan ketahuilah bahwa akulah Yahweh. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa, saudara. Firman Tuhan katakan dunia ini bukan semakin baik,
Dunia ini semakin jahat, keadaan semakin buruk, saudara. Nah, sekarang baru kayak gini aja kita semua seluruh dunia udah bingung. Apalagi dikatakan dunia akan semakin buruk, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, semua orang itu diam di rumah, kerja di rumah, sekolah secara online. Untuk apa, saudara? Tuhan mau untuk kita mengerti bahwa Tuhan mau menarik perhatiannya, supaya kita perhatiannya bukan lagi kepada hal-hal yang sementara, saudara, tetapi kita mau duduk di bawah kaki Tuhan untuk mencari hadirat daripada Bapa Yahweh, saudara. Mazmur 46 ayat yang ke-11, di situ dikatakan apa? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohim, aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, aku akan ditinggikan di bumi. Saudara, rupanya Bapak Yahweh inginkan dari setiap kejadian, sasarannya itu apa sih, saudara? Sasarannya adalah agar Bapak Yahweh ditinggikan di antara bangsa-bangsa, saudara. Biar semua orang melihat ada Bapak Yahweh yang patut disembah. Dia di atas segalanya, saudara. Yang kita tahu, dia yang memegang kendali kehidupan, saudara. Dia yang memegang alam semesta di dalam genggaman tangan Bapak Yahweh, saudara. Kenapa kita harus takut? Bapak Yahweh yang kita sembah adalah Bapak Yahweh yang dahsyat. Ketika kita diam di hadirat Bapak Yahweh, dan Tuhan berkata apa, saudara? Ketahuilah bahwa aku adalah Yahweh, Yahweh yang menyatakan pribadinya kepada seluruh dunia, saudara. Saudara, kenapa kita pakai masker, saudara? Kenapa kita pakai masker? Kalau orang-orang dunia agar kita tidak tertular oleh virus, saudara. Tetapi di dalam Tuhan, kenapa kita pakai masker? Kita harus menjauhi orang-orang pencemooh, saudara. Kita harus jauhi orang-orang yang suka menghina-menghina, saudara. Kita pakai masker. Kenapa kita harus cuci tangan setiap saat, saudara? Kita harus kudus di hadapan Bapak Yahweh, saudara. Kenapa kita harus diam di rumah, saudara? Agar kita lebih-lebih lagi berdoa dan duduk di bawah kaki Tuhan lebih dari sebelum-sebelumnya, saudara. Amin, saudara. Itu yang ketiga, saudara. Sekarang yang keempat, saudara. Mazmur 46 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan apa? Yahweh Sebaot menyertai kita. Elohim Yakub adalah perlindungan yang tinggi bagi kita. Mempercayakan diri kepada Yahweh, saudara. Itu yang keempat, saudara. Saudara, dari ayat 2 sampai yang ke-12 itu berisi janji penyertaan dan perlindungan daripada Bapak Yahweh, saudara. Semua janji Bapak Yahweh akan digenapi di dalam kehidupan hanya bagi orang yang mengasihi Bapak Yahweh, saudara. Jadi, saudara, kita harus belajar bukan hanya percaya, saudara, tetapi mempercayai diri kepada Bapak Yahweh agar janji daripada Bapak Yahweh itu nyata di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi, saudaraku yang terkasih, dengan adanya COVID-19 ini, semua terjadi atas sepengetahuan Bapak Yahweh. Tapi dari peristiwa ini, sekali lagi saya katakan, Bapak Yahweh tidak iseng-iseng. Bapak Yahweh serius, saudara, bahwa Bapak Yahweh mau kita bertobat, saudara. Agar apa tadi? Yang pertama, kita datang mencari hadirat Bapak Yahweh. Yang kedua, agar kita memiliki iman. Yang ketiga, untuk kita diam dan tahu bahwa Dialah pencipta langit dan bumi bernama Yahweh. Kemudian kita mempercayakan diri kita kepada Bapak Yahweh. Nah, karena dengan melandanya COVID-19 yang ke seluruh dunia, kita sudah tidak boleh bermain-main lagi dengan hidup ini, saudara. Kita sudah harus fokus hati, pikiran, roh kita kepada Bapak Yahweh, saudara. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapak Yahweh, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini, ya Bapak.
Bapak, saat ini dunia sedang digoncangkan dengan adanya virus 19. Secara manusia kami takut ya Bapak, kami khawatir ya Bapak. Tetapi secara roh kami percaya, kami ada di genggaman tangan-Mu ya Bapak. Engkau sendiri yang berjanji dalam Mazmur 46 ini ya Bapak, bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami ya Bapak. Biarlah Ruach HaKodes terus berbicara di dalam hati kami, sehingga iman kami semakin melekat kepadamu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Pendeta Priscilla Dinita. Tuhan memberkati saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita angkat sebuah pujian. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kita bangkit berdiri yang ada di sini. Saudara-saudara yang di rumah, kita akan berjamu bersama-sama. Kalau saudara telah mempersiapkan roti dan anggur saudara di rumah masing-masing, mari saudara-ibu kita persiapkan diri kita untuk menyambut perjamuan Tuhan ini. Katakan dengan iman, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tuhan tidak pernah iseng-iseng, saudara-saudara. Dia punya rencana yang sangat indah, dan Bapa yang setia itu pasti melaksanakan segala yang terbaik untuk kita. Sikap kita tadi kita sudah dengar melalui firman Tuhan. Mari kita datang di hadirat-Nya. Mari kita cari wajah-Nya dan kita cari dapatkan hati-Nya. Yang kedua,
Mari kita beriman. Mari benar-benar kita percaya apapun yang terjadi pasti ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Yang ketiga, mari kita diam. Biarkan Dia, Yahweh yang Maha Sempurna itu bertindak, karena Dia akan menunjukkan siapa dirinya. Maka kita akan lebih mengenal Dia, Yahweh Tuhan pencipta alam semesta dan pengasih bagi kita umatnya. Dan yang keempat, mari kita mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya. Mari kita benar-benar mempercayakan diri kita. Saudara, ketika sikap kita benar di hadapan Tuhan, Dia Bapa yang setia pasti akan melakukan. Hari ini di tangan saudara ada roti dan anggur. Ini berbicara tentang tubuh Tuhan Yesus HaMasiah dan darahnya yang telah Dia serahkan bagi kita sekalian. Mari dengan iman saudaraku, angkat roti di tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudara, di bagian lain, Rasul Paulus dalam ilham roh berkata demikian. Dia menuliskan seperti ini, sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus HaMasiah? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Terima kasih. Dia berkata, tubuh Tuhan itu menyatu dengan tubuh kita. Lumat dan menyatu, pertanda bahwa kematiannya telah benar-benar membawa kita ikut turut mati bersama dengan Dia. Dan ketika Dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, kita pun kelak akan mengenakan tubuh kemuliaan itu. Sudah angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus HaMasiah? Amin, haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Kita diterima, kita layak karena ada darah perdamaian. Dan ini yang membuat kita benar-benar bisa dengan lapang hati menyerahkan, mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya, karena Dia Bapa yang setia menerima kita apa adanya. Karena yang Dia lihat adalah darah Yesus HaMasiah yang membungkus kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat ini. Dan sekarang kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan, pemimpin pujian, para singers, para pemain musik, dan
tim media, tim sound system, semuanya Tuhan, termasuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati Ibu Pendeta Priscilla Yunita. Tuhan berkati mereka dengan segala berkat dari tempat Maha Tinggi. Mereka mau melakukan pelayanan karena mengasihi Engkau Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus Hamasiah. Berkati dengan segala berkat yang Tuhan sediakan. Beri kesehatan, kekuatan kepada mereka semua. Kami bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Titin. Tuhan beri kesembuhan sempurna kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, dia sembuh sempurna, dan nama Tuhan Yesus Hamasiah semakin dipermuliakan. Untuk orang tua Bapak Aom, Tuhan, Engkau juga sembuhkan sempurna kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, Bapak Putri ini sembuh oleh kuasa Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga Tuhan untuk anak Pak Aom yang berulang tahun. Tuhan berkati William dengan segala berkat dari tempat Maha Tinggi. Dan siapapun di sini Tuhan yang pada pekan ini berulang tahun, Engkau juga memberkati semuanya dengan segala berkat ulang tahun yang Kau sediakan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat yang ada di rumah, kalau mereka Tuhan menjaga kesehatan mereka, mengikuti protokol dengan baik, Tuhan jaga mereka, lindungi mereka, dan berkati mereka supaya terus bisa mengikuti ibadah walaupun dalam streaming. Tuhan berkati bukan hanya kami yang ada di sini, tapi segenap jemaat GBT Tuberta dimanapun, bahkan siapapun yang turut serta menonton dan melihat, bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Berkati semuanya dengan segala berkat dari tempat Maha Tinggi. Cabang-cabang GBT Tuberta dimanapun, Tuhan berkati dengan kemuliaan-Mu yang hadir di sana dan memberkati jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih banyak, dan kami juga percaya warga Bapak Pendeta Amos Nababan almarhum, Tuhan juga beri kekuatan dan penghiburan sempurna dan memberkati keluarga ini dan jemaat yang dipimpinnya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami bersama-sama bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau menurunkan hikmat-Mu lebih lagi kepada Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan berkati para menteri yang menduduki jabatan-jabatan di kabinet yang dibentuk oleh Bapak Presiden kami. Berkati agar mereka bisa melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa juga Tuhan untuk Komite Penanganan COVID-19 yang telah dibentuk. Engkau berkati Bapak Erick Thohir, Engkau berkati Bapak Andika Perkasa, Engkau berkati Bapak Doni Monardo, Engkau berkati Tuhan Bapak Budi, supaya semua Tuhan, baik penanganan COVID maupun penanganan ekonomi bangsa kami berjalan dalam berkat Tuhan yang indah, dan dapat bangsa kami mengatasi keadaan ini dengan baik. Tuhan berkati para dokter, juru rawat, dan tenaga medis, mereka-mereka yang ada di garda terdepan, TNI, Polri, dan semua orang-orang yang menjadi relawan. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menangani semua hal-hal ini dengan baik. Kami berdoa untuk ketahanan ekonomi kami Tuhan. Engkau berkati Indonesia supaya tidak sampai terpuruk, karena kuasa Tuhan dapat mengangkat bangsa ini dengan ajaib, dan kami mendoakannya dengan iman. Terima kasih untuk ketahanan pangan. Kami percaya berlimpah-limpah pangan di negeri ini. Tidak ada yang kelaparan karena anugerah Tuhan besar. Distribusinya akan merata karena Tuhan memberi pemerintahan yang baik sampai ke daerah-daerah. Kami memberkati juga Tuhan ketahanan, keamanan negeri kami. Unsur-unsur yang berusaha untuk merongrong kewibawaan pemerintah, unsur-unsur yang berusaha untuk merongrong NKRI, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan membuat kami semua bersaudara, semua tidak terkotak-kotak, terpisah-pisah untuk saling menghancurkan, tapi justru kami akan saling bersatu membela
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Kau mendengarkan doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama di atas segala nama, Yesua HaMasiah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara, sekarang tadahkan tanganmu dan buka hatimu. Mari kita terima berkat surgawi yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesua HaMasiah, kasih dari Bapa surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Sementara kita berada di bumi ini dalam umur hidup yang Tuhan percayakan kepada kita, kita hidup berbuah-buah dan menjadi berkat bagi sesama, karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, shalom, damai Tuhan turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Tuhan sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.